Ini seandainya saya nggak masuk mungkin nggak jadi. Ya saya masuklah sebagai anggota Inong Balai. Karena sedihnya lihatlah keadaan bangsa Aceh dibunuh tanpa ada. Kami gunung di sana pertamanya dibawa ke gunung, di baiat atau istilah katanya disumpah. Setelah disumpah, ditanyakan siap untuk menjadi tentara Aceh, ya pasukan Inong Balai. Setelah kami di baiat, kami latihan militer GAM ya istilahnya. Bongkar pasang senjata, kami itu semua harus latihan karena untuk mempersiapkan semua di lapangan nanti apabila ada terjadi peperangan kami siap untuk bertempur. Kadang-kadang ada mungkin ya pertanyaan dari Inong Balai ini, kenapa nggak konflik kembali? Nauzubillah min dzalik, kan seperti itu. Istilahnya jangan ada korban lagi, Kak, kan? Karena itu damai, udah kita ikrarkan kan? Tapi sebagian mereka itu ada yang seperti ini, Kak, pemikirannya. Karena dengan perdamaian itu antara GAM dengan Inong Balai ini bersatu, Kak. Mereka makan ikan asin, kami Inong Balai juga makan. Tapi hari ini jadi mereka yang petinggi-petinggi ya bahasanya naik mobil, kami rumah pun tidak ada, lahan untuk bangun rumah pun tidak ada. Yang terlibat dalam organisasi pemerintah itu bukan kami pasukan Inong Balai. Kami tidak pernah dilibatkan, kami tidak istilah bahasanya krisis kepercayaan terhadap kami tidak bisa menyuarakan suara kami perempuan korban konflik itu tidak ada. Kami punya nama hari ini, tapi kami tidak ada kesempatan. Kalau kita lihat bukan hanya di Aceh ya, di seluruh Indonesia kita menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius untuk memastikan keadilan transisi ini bisa berlangsung kondusif gitu ya. Tantangan yang paling kuat menurut saya ya saat ini bagaimana impunitas itu kan terus menguat ya. Kita bisa lihat impunitas ini menguat dalam berbagai area, dalam berbagai ranah, melalui regulasi gitu ya. Kemudian juga pengetahuan, upaya-upaya untuk melupakan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu yang itu berorientasi pada tidak terbangunnya pengetahuan publik. Jadi secara struktural, kalau saya melihat Inong Balai atau pasukan Inong Balai, semua faktornya ada. Resiko di mana mantan Inong Balai bisa terjerumus terhadap terorisme. Seperti kekecewaan pasca konflik, masalah ekonomi, kemudian background kekerasan atau background kombatan sebagai kurir atau sebagai intel. Tentu ini membuat Inong Balai atau pasukan Inong Balai menjadi resiko tinggi untuk paham radikalisme atau dieksploitasi untuk terlibat dalam terorisme atau bahkan menjadi pelaku kekerasan karena frustasi itu sendiri. Untuk para mantan kombatan, sebenarnya kalau dilihat kerangka skema perdamaian Aceh dibangun, itu kan upaya untuk mencegah konflik berulang di masa depan itu kan kuat sekali. Jadi dalam konteks ini program-program prioritasnya ya, kalau kita lihat hal-hal yang prioritas yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah menjaga relasi dengan mantan GAM gitu. Jadi dengan GAM yang sekarang mungkin sudah berwujud dalam Partai Aceh, dalam Komite Peralihan Aceh atau juga melalui institusi Wali Nanggro gitu ya. Jadi ini kan upaya menjaga relasi tetap baik dan beberapa institusi ini itu tuh dipelihara terus gitu. GAM itu masih sangat fokus terhadap nasionalisme etnis Aceh. Isu misalnya pengibaran bendera, isu KKR, kemudian isu politik-politik praktis lainnya. Jadi isu-isu ini masih mengokupasi orang-orang GAM, baik itu GAM maupun Inong Balai ataupun orang-orang mantan kombatan yang masih meminta keadilan terutama terkait bantuan. Saya rasa Aceh harus memanfaatkan momentum role model transformasi institusi. Di sini termasuk juga bagaimana transformasi, mentransform
para mantan kombatan perempuan yang terbiasa dengan pendekatan kekerasan itu kepada pendekatan yang lebih humanis seperti itu. Itu termasuk bagian dari transformasi institusi. Karenanya pemerintah Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Wali Nanggro menurut saya itu harus malu kalau sampai ada mantan pasukan Inong Bale yang dijerat oleh jaringan narkoba apalagi terorisme. Dan menurut saya ini isu terkait dengan pasukan Inong Bale itu sangat penting dan harus segera dikerjakan, diorganisasikan. Karena pasukan Inong Bale kita tahu di mana yang namanya pasukan itu kan sebagian besar ini ada masalah kelas. Yang menjadi pasukan adalah orang-orang yang tinggal di desa, orang-orang yang berhadapan langsung. Sedangkan yang mendapat posisi politik adalah, misalnya kita bicara perempuan, adalah istri-istri panglima, darah biru yang kaya, sedangkan orang yang berperang itu kan rata-rata tidak punya. Jadi ini sangat penting sekali karena resiko mereka itu dibandingkan masyarakat Aceh yang lainnya sangat paling rentan. Permintaan kami, saya mewakili dari kawan-kawan, kita berbicara partai politik tadi, mudah-mudahan ke depannya ada keterwakilan kami dari kombatan perempuan atau pasukan Inong Bale di parlemen, biar kami bisa membantu kawan-kawan. Karena hari ini yang kita lihat keterwakilan perempuan itu tidak ada sama sekali itu dari kami. Karena itu adalah kendalanya faktor finansial. Kami tidak ada apapun, jadi sehingga kami tidak mampu untuk menduduki parlemen tersebut. Terima kasih.